Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Gedevida Mertadamayanti dengan NIM 2011031017, jurusan Dharma Acarya, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Halo adik-adik, di sini kakak akan membahas materi tentang ekosistem. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis hubungan antara komponen ekosistem di lingkungan sekitar. Indikator 3.5.1 menganalisis perbedaan komponen biotik dan abiotik. 3.5.2 menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Ekosistem juga bisa dimaknai sebagai tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Di bumi ini banyak sekali jenis ekosistem, dari ekosistem darat hingga laut. Semua sistem kehidupan tersebut penting bagi organisme di dalamnya. Bagian-bagian komponen ada dua, yaitu yang pertama komponen biotik dan yang kedua komponen abiotik. Yang pertama, penjelasan tentang komponen biotik. Komponen biotik sering disebut juga sebagai komponen hidup. Hal tersebut dikarenakan kelompok itu terdiri dari makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Organisme yang ada di dalamnya memiliki peranan masing-masing dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan peran dan fungsinya, komponen biotik terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga pengurai komponen biotik. Pembagian komponen biotik yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah organisme yang bisa membuat senyawa organik dari bahan anorganik untuk dijadikan sebagai makanan. Organisme yang masuk ke dalam kelompok produsen bisa membuat makanannya untuk dirinya sendiri dan makhluk hidup lainnya, sehingga produsen disebut juga sebagai organisme autotrof. Contoh produsen yaitu yang pertama ganggang hijau biru, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga bakteri. Pembagian komponen biotik yang kedua yaitu konsumen. Sementara itu konsumen berkebalikan dengan produsen. Kelompok ini tidak bisa menghasilkan makanan sendiri dan membutuhkan peran produsen. Konsumen disebut juga sebagai organisme heterotrof. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama karnivora, yang kedua herbivora, dan yang ketiga omnivora. Jenis makanan yang pertama yaitu karnivora atau pemakan daging. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam karnivora merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring dan seri yang sangat tajam dan kuat. Gigi taring berfungsi untuk merobek dan mengoyak makanan. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi seri ini berfungsi untuk memotong makanan. Contoh hewan dari karnivora adalah yang pertama harimau, yang kedua singa, yang ketiga anjing, yang keempat buaya, dan yang kelima ular. Jenis makanan yang kedua yaitu herbivora. Herbivora atau pemakan tumbuhan. Hewan herbivora memiliki susunan gigi yang khas. Gigi herbivora. Jenis makanan yang kedua yaitu herbivora. Herbivora atau pemakan tumbuhan. Hewan herbivora memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan herbivora terdiri dari gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi seri berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Contoh hewan herbivora yang pertama sapi, yang kedua kelinci,
yang ketiga kerbau, yang keempat rusa. Jenis makanan yang ketiga yaitu omnivora. Omnivora atau pemakan segalanya yaitu makan daging dan tumbuhan. Hewan omnivora memiliki susunan gigi sendiri, gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan yang berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanan berupa tumbuhan. Contoh dari hewan omnivora yaitu yang pertama orangutan, yang kedua gorila, dan yang ketiga monyet. Pembagian komponen biotik yang ketiga yaitu pengurai atau decomposer. Pengurai adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan sampah atau sisa makhluk hidup lain yang telah mati. Pengurai juga berperan untuk menghubungkan konsumen dan produsen. Zat yang diambil konsumen dari produsen akan dikembalikan lagi ke produsen dengan bantuan pengurai melalui proses pembusukan. Proses tersebut akan menghasilkan zat anorganik sederhana yang diperlukan produsen untuk membuat makanan. Pengurai memiliki ciri ukuran tubuh yang kecil. Komponen yang kedua yaitu komponen abiotik. Sementara itu, komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri atas benda-benda mati. Kelompok komponen abiotik ada 7. Yang pertama air, yang kedua udara, yang ketiga cahaya matahari, yang keempat tanah, yang kelima letak geografis, yang keenam iklim, yang ke-7 derajat keasaman. Ayo adik-adik, mari kita bahas satu-satu. Kelompok komponen abiotik yang pertama yaitu air. Air menjadi komponen abiotik yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat air tidak hanya untuk menjaga agar tubuh tetap sehat atau agar tanaman tetap bisa tumbuh, namun juga air menjadi tempat tinggal makhluk hidup seperti ganggang dan organisme yang habitatnya di dalam air. Komponen abiotik yang kedua yaitu udara. Udara dibutuhkan makhluk hidup untuk bisa bernafas dengan baik. Manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernafas dan metabolisme tubuh, sedangkan tanaman membutuhkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Komponen abiotik yang ketiga yaitu cahaya matahari. Mungkin banyak di antara kita yang mengeluh ketika terkena paparan sinar matahari. Namun ternyata cahaya matahari juga bagian dari komponen abiotik yang sangat penting, di mana cahaya matahari merupakan sumber energi bagi tumbuhan. Produsen nomor 1 itu butuh cahaya matahari untuk fotosintesis dan menghasilkan makanan. Sementara manusia dan hewan membutuhkan cahaya matahari untuk memperoleh kehangatan dan membantu proses metabolisme. Bahkan vitamin D yang ada di dalam tubuh manusia bisa diaktifkan dengan bantuan sinar matahari pagi. Sinar matahari juga akan membuat temperatur udara menjadi lebih stabil. Dengan demikian iklim tetap terjaga dan bumi bisa ditempati dengan nyaman. Komponen abiotik yang keempat yaitu tanah. Tanah juga merupakan bagian dari komponen ekosistem yang paling penting. Selain menjadi tempat berpijak, di mana tanah juga merupakan sumber kehidupan terutama bagi kelompok produsen. Tanaman memperoleh berbagai nutrisi dari dalam tanah. Adanya nutrisi tersebut membuat tanaman bisa tumbuh dengan baik dan subur. Komponen abiotik yang kelima yaitu letak geografis, di mana letak geografis adalah letak atau posisi suatu wilayah tertentu di muka bumi. Letak geografis ini ditentukan dari segi astronomis, geologis, dan sosial budaya. Perbedaan letak geografis akan membuat jenis dan sebaran makhluk hidup yang hidup di dalamnya beragam. Dengan kata lain, letak geografis mempengaruhi distribusi makhluk hidup dan mempengaruhi ekosistem. Komponen abiotik yang keenam yaitu iklim, di mana iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata di seluruh tempat yang luas dalam waktu yang lama. Biasanya terbentuk karena adanya
interaksi antara kelembaban udara, suhu, curah hujan, dan cahaya matahari, di mana iklim berhubungan erat dengan kesuburan tanah dan produktivitas tumbuhan. Daerah yang memiliki hutan lebat umumnya memiliki tanah yang subur. Hal ini bisa dilihat di Indonesia yang memiliki hutan hujan tropis lebat. Di sana memiliki keanekaragaman hayati yang kaya. Komponen abiotik yang ke-7 atau yang terakhir yaitu derajat keasaman atau pH. pH atau derajat keasaman menunjukkan kondisi tanah dalam keadaan asam atau basa. pH atau derajat keasaman sangat berpengaruh terhadap ekosistem. Biasanya setiap makhluk hidup memerlukan standar pH untuk bisa hidup di lingkungan tersebut. Jenis-jenis ekosistem. Yang pertama yaitu ekosistem air, yang kedua ekosistem darat, yang ketiga ekosistem buatan. Yang pertama ekosistem air. Ekosistem air terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang berada di dalam air. Macam-macam ekosistem air berdasarkan jenis airnya. Macam ekosistem air berdasarkan jenis airnya. Yang pertama yaitu ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar memiliki suhu yang tidak panas, intensitas cahaya matahari kurang, dan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Jenis tumbuhan yang hidup di ekosistem air tawar adalah ganggang, tumbuhan biji. Hewan yang hidup di ekosistem air tawar adalah filum. Macam-macam ekosistem air laut berdasarkan jenis airnya. Yang kedua yaitu ekosistem air laut. Ekosistem air laut memiliki kadar garam yang tinggi hingga mencapai 55% di daerah laut tropis. Perbedaan suhu di atas dan di bawah permukaan air laut disebut termoklin. Termoklin adalah batas antara kedua permukaan dengan suhu yang berbeda atau bahkan berlainan. Macam-macam ekosistem air berdasarkan jenis airnya. Yang ketiga yaitu ekosistem air muara. Ekosistem air muara merupakan tempat bersatunya air sungai dan air laut. Air muara biasanya dibatasi oleh lempengan lumpur yang luas dan rawa garam. Ekosistem ini memiliki produktivitas yang tinggi dan kaya akan nutrisi. Biasanya hewan yang tinggal di ekosistem muara ini adalah ganggang, berbagai jenis cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Macam-macam ekosistem air berdasarkan jenis airnya. Yang keempat yaitu ekosistem pantai. Ekosistem pantai adalah tempat yang tepat untuk berbagai jenis tumbuhan yang hidup di pasir, yang tahan terhadap hempasan gelombang dan angin. Macam-macam ekosistem air berdasarkan jenis airnya. Yang kelima yaitu ekosistem sungai. Ekosistem air sungai memiliki suhu yang dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedemen dan makanan. Aliran air dan gelombang ini di dalam air memberikan oksigen pada air. Komponen biotik atau hewan yang hidup di ekosistem sungai ini seperti ikan kucing, gurame, kura-kura, ular, dan buaya. Jenis ekosistem yang kedua yaitu ekosistem darat. Ekosistem darat terdiri dari beberapa habitat berdasarkan zona dengan temperatur dan curah hujan yang digunakan komponen biotik untuk berkelangsungan hidup. Macam-macam ekosistem darat. Yang pertama yaitu hutan hujan tropis. Ekosistem ini terdapat di daerah subtropis. Tumbuhan di ekosistem ini berdaun lebat yang membentuk kanopi dan memiliki cabang yang tinggi. Daerah ini mendapat sinar matahari dengan variasi pancaran sinar matahari yang memiliki kelembaban tinggi. Suhu ekosistem ini sepanjang hari sekitar 25 derajat Celcius. Macam-macam ekosistem darat. Yang kedua yaitu hutan gugur. Ekosistem hutan gugur memiliki 4 musim. Ciri-ciri ekosistem ini adalah memiliki curah hujan merata sepanjang tahun. Ada 10-20 jenis pohon dan tumbuh tidak terlalu rapat. Macam-macam ekosistem darat. Yang ketiga yaitu sabana. Sabana merupakan ekosistem darat yang terdapat di daerah tropik. Wilayah ini memiliki curah hujan 40-60 inci per tahun. Namun temperatur dan kelembaban masih tergantung musim. Macam-macam ekosistem darat. Yang keempat yaitu
padang rumput. Ekosistem padang rumput berada di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Ciri-ciri ekosistem padang rumput adalah memiliki curah hujan kurang lebih 25-30 cm per tahun. Pada ekosistem ini, hujan turun tidak teratur, memiliki daya peresapan air yang tinggi dan aliran air cepat. Jenis ekosistem yang ketiga yaitu ekosistem buatan. Jenis-jenis ekosistem buatan yaitu yang pertama bendungan, yang kedua sawah irigasi, yang ketiga perkebunan sawit, dan yang keempat pemukiman. Om Santi 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 Om.